Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi sebelumnya saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Putra Dwi Payana. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait dengan ringkasan jurnal dengan judul Enhancing Production of Microalga, Biopigment Through Metabolic and Genetic Engineering. Nah, adapun latar belakang dari jurnal tersebut, jadi ditinjau dari peningkatan populasi di seluruh dunia, ini telah meningkatkan kebutuhan terhadap makanan, energi, tempat tinggal, dan sumber daya alam lainnya. Nah, mikroalga adalah salah satu sumber daya yang paling tidak digunakan. Namun baru-baru ini menyeret banyak perhatian karena mikroalga tersebut dapat digunakan sebagai sumber terbarukan. Nah, sehingga kebutuhan yang setiap harinya semakin meningkat yang disebabkan oleh permintaan konsumen seperti itu. Jadi diperlukan pendekatan modern yang diterapkan untuk meningkatkan produksi dari mikroalga tersebut. Nah, jadi dipilih di sini metabolik dan rekayasa genetika adalah salah satu yang bisa diandalkan sebagai pendekatan untuk meningkatkan produksi pigmen dengan memanipulasi langkah-langkah yang membatasi laju dari jalur metabolisme mikroalga tersebut. Nah, selanjutnya adapun fungsi mikroalga. Jadi mikroalga ini menyediakan sumber pigmen alami alternatif dan kemampuan mereka untuk tumbuh dengan cepat dan juga pertumbuhannya itu tidak bergantung pada musim sehingga manusia dapat memanfaatkannya dengan baik dan rasio permintaan dan produksi dari mikroalga tersebut dapat berjalan dengan seimbang seperti itu. Selanjutnya adapun manfaat dari mikroalga. Jadi mikroalga ini dapat menghasilkan berbagai macam senyawa bioaktif. Nah, diperkirakan mikroalga itu jadi selnya mengandung 8-14% karotin, kemudian 12-30% karbohidrat, 4-20% lipid, 40-70% protein, dan sejumlah besar vitamin. Itu mulai dari vitamin A, C, B1, B2, B12, E, K, dan juga vitamin D seperti itu. Selanjutnya biosintesis pigmen mikroalga yang berbeda. Jadi pigmen alga ini dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu tetrapyroles dan isoprenoid. Jadi tergantung pada struktur bahan kimianya. Nah, yang pertama itu klorofil dan picobiliprotein atau PBP itu tergolong ke kelompok tetrapyrrole. Kemudian sementara karotenoid itu termasuk dalam isoprenoid. Seperti itu. Selanjutnya ada biosintesis karotenoid. Jadi karotenoid ini merupakan salah satu yang paling luas dan berbagai kelas biomolekul termasuk dalam subfamili senyawa isoprenoid. Jadi biosintesis karotenoid ini dapat bervariasi di seluruh spesies, tetapi tetap saja biosintesis ini ditinjau dari jalur metabolisme yang sama. Selanjutnya adapun cara peningkatan produksi pigmen. Jadi secara konvensional produksi sintesis dalam mikroalga strain yang digunakan untuk keperluan industri ini dapat ditingkatkan dengan mutagenesis acak, diikuti dengan proses screening. Biasanya teknik ini lambat dan juga memakan waktu yang cukup banyak. Oleh karena itu digunakan rasional rekayasa yang meliputi rekayasa metabolik dan genetik untuk memodifikasi dan meningkatkan kemampuan sel mikroalga. Jadi menggunakan rekayasa metabolik dan juga genetik agar prosesnya dapat berjalan lebih cepat dan memakan sedikit waktu. Nah, adapun perspektif masa depan. Jadi metabolisme sel menentukan potensi sel dan rekayasa metabolik adalah kunci teknologi modern pengembangan sel menjadi pabrik sel. Nah, untuk meningkatkan konsentrasi pigmen kita perlu memahami reaksi metabolik produksi pigmen primer tersebut. Kemudian rekayasa metabolik mengandalkan untuk memberikan dukungan atau optimasi dan perkiraan jalur baru dalam mikroorganisme. Jadi peneliti untuk membentukkan pigmen harus lebih difokuskan pada enzim pembatas laju dan faktor pendamping yang berbeda dan perlu ditingkatkan produktivitasnya.
Nah, selanjutnya adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah mikroalga dinilai sebagai kandidat potensial untuk dikembangkan sebagai pabrik sel karena memiliki peran penting dalam berkelanjutan lingkungan. Nah, jadi ini juga digunakan untuk menghasilkan biopigmen, karotenoid dan metabolit sekunder dan juga bioaktif lainnya. Nah, pendekatan rekayasa metabolik dan genetik ini sangat berguna untuk memproduksi pigmen dan bahan baku dalam beragam mikroalga. Nah, dibandingkan dengan mutagenesis acak, jadi rekayasa metabolik ini jauh lebih cepat dan bermanfaat dalam mensintesis mikroalga menjadi bahan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jadi semoga penyampaian saya ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jadi bisa disimpulkan kembali bahwa mikroalga ini dapat kita gunakan dalam sumber-sumber yang terbarukan seperti itu. Nah, untuk itu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.